Jauh di luar bumi kita, di hamparan luas angkasa, terdapat keajaiban langit yang menakjubkan yang dikenal sebagai nebula. Awan kosmik ini terlukis di kanvas kosmos, lebih dari sekadar pemandangan yang indah. Mereka adalah tempat kelahiran bintang, tempat pembakaran ciptaan kosmik. Nebula seperti sidik jari langit, masing-masing unik dan menceritakan kisah evolusi bintang. Bayangkan melihat langit malam dan menyaksikan cahaya redup yang halus. Cahaya lembut ini berasal dari awan gas dan debu yang sangat besar, sisa-sisa bintang masa lalu, dan blok bangunan bintang masa depan. Inilah nebula, tempat pembibitan langit di mana bintang lahir, menjalani hidup mereka, dan akhirnya mengembalikan zat mereka ke kosmos. Dari nebula Orion yang ikonik, tempat pembibitan bintang yang ramai dengan bintang-bintang yang baru lahir, hingga sisa-sisa supernova yang seperti hantu, nebula menunjukkan kekuatan dan keindahan alam semesta yang menakjubkan. Awan kosmik ini bukan hanya objek pengamatan yang jauh. Mereka terhubung erat dengan keberadaan kita sendiri, menyediakan elemen-elemen yang membentuk planet kita dan diri kita sendiri. Nebula, dalam bentuknya yang paling sederhana, adalah awan gas dan debu yang sangat besar yang tersebar di seluruh galaksi. Awan ini terutama terdiri dari hidrogen dan helium, unsur paling melimpah di alam semesta. Meskipun tampak halus dan hampir tidak berwujud, nebula sangatlah besar. Satu nebula dapat membentang ratusan tahun cahaya, mengerdilkan seluruh tata surya kita. Ukuran awan kosmik ini sulit dipahami. Sebagai gambaran, bayangkan bepergian dengan kecepatan cahaya, yaitu sekitar 186.000 mil per detik. Bahkan dengan kecepatan luar biasa ini, Anda membutuhkan waktu ratusan tahun untuk melintasi satu nebula. Kepadatan nebula adalah aspek menarik lainnya. Tidak seperti udara yang kita hirup, yang relatif padat, nebula sangatlah tipis. Faktanya, kepadatan nebula jauh lebih kecil daripada ruang hampa terbaik yang dapat kita ciptakan di bumi. Jika Anda berdiri di dalam nebula, Anda bahkan tidak akan menyadarinya. Partikel-partikelnya akan sangat tersebar, sehingga terlalu redup untuk dilihat. Alam semesta adalah tempat yang beragam dan menakjubkan, dan nebula tidak terkecuali. Para astronom telah mengkategorikan nebula ke dalam berbagai jenis berdasarkan penampilan dan proses yang meneranginya. Setiap jenis menawarkan gambaran unik tentang siklus hidup bintang dan evolusi galaksi. Nebula emisi, seperti namanya, memancarkan cahaya. Nebula ini sering ditemukan di dekat bintang muda yang panas. Radiasi ultraviolet yang intens dari bintang-bintang ini mengionisasi gas di sekitarnya, menyebabkannya bersinar dengan warna-warna cerah. Nebula Orion, contoh utama nebula emisi, menunjukkan fenomena spektakuler ini. Nebula refleksi, berbeda dengan nebula emisi, tidak memancarkan cahayanya sendiri. Sebaliknya, mereka memantulkan cahaya dari bintang-bintang terdekat. Nebula ini seringkali terdiri dari partikel debu yang menyebarkan cahaya bintang, menciptakan cahaya redup yang halus. Gugus bintang Pleiades, yang dikelilingi oleh nebula refleksi biru yang indah, mencontohkan jenis ini. Nebula gelap seperti namanya, tampak seperti bercak gelap dengan latar belakang bintang, dan nebula yang lebih terang. Awan ini sangat padat, sehingga menyerap atau menyebarkan sebagian besar cahaya yang melewatinya, membuatnya tampak buram. Nebula kepala kuda, contoh terkenal dari nebula gelap, menyerupai siluet bayangan dengan latar belakang gas yang bersinar. Sisa-sisa supernova, jenis nebula terakhir, adalah sisa-sisa ledakan bintang. Ketika bintang masif mencapai akhir hidupnya, ia meledak dalam supernova, mengeluarkan lapisan luarnya ke luar angkasa. Kulit gas dan debu yang mengembang ini bersinar terang, menciptakan beberapa objek paling spektakuler di alam semesta. Nebula kepiting, sisa-sisa supernova yang diamati pada tahun 1054 Masehi, adalah contoh utama dari fenomena menakjubkan ini. Pembibitan bintang, kelahiran bintang. Nebula bukan hanya awan gas dan debu yang statis, mereka adalah lingkungan yang dinamis dan terus berkembang.
Di dalam wadah kosmik ini, alam semesta mengatur kelahiran bintang melalui proses runtuhnya gravitasi dan fusi nuklir yang menawan. Semuanya dimulai dengan awan molekul raksasa, wilayah yang luas dan dingin di dalam nebula, yang menyimpan benih bintang masa depan. Seiring waktu, gravitasi menarik gas dan debu di dalam awan ini, menyebabkannya menyusut dan menjadi lebih padat. Saat awan runtuh, intinya memanas, akhirnya mencapai suhu yang cukup panas untuk menyalakan fusi nuklir. Proses fusi nuklir menandai kelahiran bintang. Atom hidrogen, di bawah tekanan dan panas yang sangat besar, bergabung membentuk helium, melepaskan energi dalam jumlah besar dalam prosesnya. Energi ini, dalam bentuk cahaya dan panas, melawan tarikan gravitasi ke dalam, mencegah keruntuhan lebih lanjut, dan menciptakan bintang yang stabil dan bersinar. Kelahiran bintang bukanlah peristiwa tunggal, seringkali memicu pembentukan bintang lain di dalam nebula yang sama. Gelombang kejut dari ledakan supernova, misalnya, dapat memampatkan awan gas di dekatnya, memulai pembentukan bintang lebih lanjut. Reaksi berantai kelahiran bintang ini dapat berlanjut selama jutaan tahun, mengisi galaksi dengan generasi bintang baru. Dari nebula ke kehidupan, koneksi kosmik. Saat kita memandang keindahan nebula yang menakjubkan, kita menyaksikan lebih dari sekadar keajaiban langit. Kita melihat asal-usul keberadaan kita sendiri. Unsur-unsur yang membentuk tubuh kita, planet kita, dan segala sesuatu di sekitar kita, ditempa di jantung bintang-bintang yang hidup dan mati sejak lama. Sisa-sisanya tersebar di seluruh kosmos dalam bentuk nebula. Ketika bintang menghabiskan bahan bakar nuklirnya, mereka mengeluarkan lapisan luarnya ke luar angkasa, memperkaya medium antar bintang di sekitarnya, dengan unsur-unsur yang lebih berat seperti karbon, oksigen, nitrogen, dan besi. Unsur-unsur ini ditempa dalam panas dan tekanan hebat inti bintang, menjadi blok bangunan bintang baru, planet, dan bahkan kehidupan itu sendiri. Oksigen yang kita hirup, kalsium dalam tulang kita, zat besi dalam darah kita. Semua unsur ini berasal dari jantung bintang, dan tersebar ke seluruh alam semesta oleh ledakan supernova. Kita, dalam arti yang sangat nyata, adalah debu bintang, terhubung ke kosmos melalui siklus kelahiran, kematian, dan pembaruan bintang yang rumit ini. Hubungan antara nebula dan kehidupan menyoroti keterkaitan mendalam alam semesta. Setiap atom dalam tubuh kita memiliki sejarah kosmik, menelusuri asal-usulnya kembali ke tempat pembibitan bintang ini miliaran tahun yang lalu. Kita, dalam arti yang sangat nyata, adalah bagian dari alam semesta, terjalin secara rumit ke dalam jalinan ruang dan waktu.